SMA Negeri 5 Bandar Lampung proudly present Paradigma Podcast Radio Gema 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Kami Paskibraka SMA Negeri 5 Bandar Lampung bersama Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Izin memperkenalkan diri, nama Mutiara Maharani, Paskibraka Kota Bandar Lampung 2024. Izin memperkenalkan diri, nama Rafa Kusumari Foli, saya Paskibraka tingkat Kota Bandar Lampung tahun 2024. Izin memperkenalkan diri, nama Fatih Pradika, saya Paskibraka tingkat Kota Bandar Lampung tahun 2024. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Irfan Hamid, saya Paskibraka Kota Bandar Lampung tahun 2024. Izin memperkenalkan diri, nama Ibnu Zaki Arbani, saya Paskibraka tingkat Kota Bandar Lampung tahun 2024. Izin memperkenalkan diri, nama Rafi Faria Rahman, saya Paskibraka tingkat Provinsi Lampung tahun 2023 dan Purna Paskibraka Indonesia tahun 2023. Siap cukup. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novel Faik Davidsyah, Purna Paskibraka. Ibu, bagaimana tanggapan Ibu dengan Paskibraka tahun ini dan juga yang tahun lalu? Terima kasih Ananda semua dan selamat datang ya di SMA 5 kembali. Ini setelah menjalankan tugas-tugas mulia sebagai Paskibraka tingkat kota tahun 2024. Tentunya kami selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bandar Lampung bersama semua warga sekolah menyambut kalian dengan sangat gembira karena apa? Ini sesuatu prestasi ya. Prestasi tidak hanya kalian saja yang mengalaminya, tapi kami juga turut bangga ya. Jadi ketika kalian dilepas dulu di SMA 5, tentunya doa-doa dari kami SMA Negeri 5 selalu menyertai. Dan alhamdulillah ya, perjalanan mengibarkan dan menurunkan bendera yang kalian emban ini semuanya berjalan dengan baik ya. Maka di sekolah kita ya, untuk SMA 5 ada yang menjadi dantonnya ya, dan juga ada yang petugas untuk menurunkan bendera. Tentunya ini menjadi suatu prestasi bagi kami dan ini menjadi pelajaran juga untuk adik-adiknya yang lain nanti suatu saat untuk bisa mencapai dengan yang lebih baik lagi ya. Jadi intinya untuk kalian yang sudah bertugas, Ibu ucapkan terima kasih dan tetap terus berkarya ya. Kalian di Paskib ini ya, bukan berarti kalau sudah selesai menunaikan tugas di 17 Agustus dan di tingkat kota selesai, tidak ya. Ada banyak tantangan dan hal yang harus kalian lewati dan tentunya tetap semangat ya. Itu. Untuk rekan Paskibraka bisa menceritakan suka duka selama pemusatan diklat Paskibraka Kota Bandar Lampung 2024. Siap. Ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Saya bertemu banyak sekali teman dan orang-orang baru di sana saat pemusatan diklat Paskibraka tingkat kota ini, dan ini merupakan pengalaman yang berharga dikarenakan tidak semua orang dapat menjadi Paskibraka. Dan kebetulan saya juga di sana menjadi danton kelompok 17 dan itu merupakan pengalaman yang sangat berkesan bagi saya dikarenakan saya menjadi petugas dan saya memegang tanggung jawab yang begitu besar. Saat saya menjadi danton kelompok 17, saya merasakan kehabisan suara dan beberapa kesulitan saat menjalankan latihan. Tapi alhamdulillah saat saya melaksanakan tugas saya sewaktu 17 Agustus tahun 2024 ini, saya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas ini. Siap cukup, terima kasih. Baik, izin menjawab untuk suka dan duka saya selama saya asrama. Yang pertama, saya mendapatkan
yang pasti saya bangga menjadi seorang paskibraka, di mana saya mendapatkan banyak sekali teman. Di sana bisa berkenalan dengan berbagai karakter teman-teman dari beberapa sekolah, dan saya juga di sana yang pasti ada dukanya juga, di mana kami waktu latihan yang pasti mendapatkan capek yang lumayan, dan sampai ada rekan-rekan kami itu beberapa ada yang tumbang hingga sampai ke rumah sakit. Jadi sekian kalau suka duka dari saya, sekian, terima kasih. Izin menjawab, suka duka saya selama mengikuti pemusatan diklat di sana, yang paling utama yaitu saya merasa bangga dan karena saya merasa terpilih untuk menjadi paskibraka di sana. Di sana juga saya bertemu dengan berbagai karakter dan teman-teman dari berbagai sekolah, dan saya mengetahui apa yang dilakukan teman-teman saya di sana di sekolahnya masing-masing, dan kami banyak berbagi cerita dan pengalaman dari sekolah-sekolah masing-masing di sana. Dan juga saya juga diberi amanah untuk menjadi Danpok 8 saat penurunan dan oleh pelatih saya, dan itu merupakan suatu kehormatan karena saya dipercaya oleh pelatih saya untuk memegang teguh tanggung jawab tersebut. Sekian. Siap, izin menjawab. Suka duka saya selama di pemusatan diklat Paskibraka Kota Bandar Lampung 2024. Yang pertama, saya merasa sangat bangga dan bersyukur bisa berkesempatan menjadi bagian dari Paskibraka. Di sana saya bertemu dengan teman-teman dari sekolah yang berbeda, serta saya melihat prestasi mereka yang tidak hanya dalam bidang paskibra. Sehingga itu membuat saya termotivasi untuk mempelajari banyak hal baru dan terus belajar. Izin menjawab, suka duka saya dalam pemusatan diklat Paskibraka tingkat Kota Bandar Lampung adalah, yang pertama, saya sangat senang, bangga, dan juga gembira pastinya, dan saya bersyukur kepada Allah SWT karena dapat mewakili sekolah. Dan pastinya saya sangat senang karena saya menjadi salah satu orang yang terpilih dan dipercaya untuk mengibarkan bendera. Saya sukanya sangat banyak sekali di sana karena saya dapat teman yang banyak, karakter-karakter baru, pengetahuan yang baru. Saya mendapatkan banyak wawasan dan juga di sana saya mendapatkan banyak teman tentunya. Dan untuk dukanya hanya sedikit saja, mungkin capek saat latihan, terus sakit, malam-malam demam sedikit-sedikit, tapi tetap semangat dan melanjutkan tugas dengan sangat gembira dan juga penuh perjuangan. Siap, cukup, terima kasih. Di sini hadir juga Kakak Pamong, perwakilan SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Bagaimana Kak kesan-kesannya selama menjadi Pamong? Baik, izin menjawab. Kesan-kesan saya yaitu sangat senang dan turut bangga atas terpilihnya untuk menjadi Kapamong di Paskibraka tahun 2024 di Kota Bandar Lampung. Karena tidak semua dari angkatan Purna yang lainnya dapat terpilih untuk menjadi Kakak Pamong. Dan saya sangat mendapat banyak pengalaman karena saya juga menyebar pada tahun 2023 dan dipercaya menjadi Pamong pada 2024. Saya begitu banyak belajar daripada senior-senior saya juga di sana, karena tugas Pamong sendiri itu adalah pendekatan dengan adik-adik pasca pada tahun 2024 ini. Dan pendekatan kami terdapat di asrama terutama, karena di asrama kami Pamong akan bersentuhan langsung dengan adik-adik Capaska, mulai dari bangun tidur sampai di latihan, sampai pulang latihan, sampai adik-adik tertidur untuk siap mengikuti latihan pada esok harinya. Banyak tugas kami yang akan dijalani pada saat menjadi Pamong, mulai dari membangunkan adik-adik dan menertibkan adik-adik pada saat makan, beribadah, dan lain-lainnya. Itu saja kesan-kesan saya sangat bangga sekali lagi untuk terpilih menjadi Pamong, dan semoga adik-adik juga dapat menjadi Pamong pada tahun-tahun depan berikutnya. Cukup, terima kasih. Di sini hadir juga Kak Rafif sebagai perwakilan Provinsi Lampung untuk menerima duplikat bendera pusaka.
bagaimana kesan pesan Kak Rafif selama menerima duplikat bendera pusaka di Jakarta? Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pastinya saya sangat bangga karena saya di sini bangganya bukan untuk diri sendiri. Yang pastinya saya bangga untuk diri sendiri, membawa nama orang tua, membawa nama sekolah, membawa nama Kota Bandar Lampung, dan membawa nama Provinsi Lampung. Di situ menjadi evaluasi saya yang dimana saya harus bisa memberikan yang terbaik untuk Provinsi Lampung dan bisa berkontribusi di sana dengan baik. Dan yang pastinya saya di sana sangat bangga karena saya bisa mendapat wawasan yang baru, relasi yang baru, yang dimana mereka mempunyai bakat dan mempunyai prestasi yang sangat membanggakan. Nah, di situ muncul di diri saya untuk bisa semakin terus berbuat prestasi yang baik. Untuk pesan saya kepada adik-adik, semoga kalian bisa melanjutkan prestasi kalian di bidang paskibraka, karena menurut saya paskibraka itu bukan tentang baris berbaris. Nah, paskibraka itu soal mental kalian dan bagaimana kalian bisa menerima suatu tanggung jawab. Ya, yang terbaik untuk kalian. Sekian dari saya. Untuk rekan paskibraka bisa menceritakan hal-hal yang unik dan lucu yang dialami selama pemusatan diklat Paskibraka Kota Bandar Lampung 2024. Ya, izin menjawab. Jadi sewaktu itu saat saya dan rekan-rekan kamar saya ingin tidur, saya waktu itu saat belum tidur, sebenarnya itu sudah disuruh tidur, tapi kami ketahuan belum tidur dikarenakan kami berbincang-bincang sebentar sebelum tidur, karena kami waktu itu belum bisa tidur. Saat kami ingin tidur dan kami ketahuan kami belum tidur, kami diberi hukuman dan kami disuruh push up beberapa kali, dan saat push up ada rekan saya yang buang angin dikarenakan tidak mungkin agak kaget ya. Jadi saat dia mengeluarkan tenaga dia membuang angin. Saya cukup terima kasih. Ya baik, izin jawab untuk cerita unik dan lucu saya. Saya selama asrama atau diklat di Paskibraka tingkat kota, saya mempunyai teman kamar yang sebut saja namanya Rido. Dia itu selalu saja mencari masalah atau selalu saja usil pada senior. Jadi pada saat saya di kamar sedang bersantai atau sedang bersiap-siap, dia selalu saja membawa senior ke kamar. Dan sebenarnya dia yang buat salah, tapi kami bertiga yang ada di kamar itu ikut kena. Jadi kami itu di setiap kamar itu dia itu selalu membawa senior untuk dia dihukum, tapi kami tetap ikut kena karena kami satu kamar. Jadi kami itu bisa saja disuruh push up di bawah di lantai, atau disuruh di tempat tidur untuk berguling, atau bahkan kayang di tempat tidur sekalipun. Ya, jadi mungkin cerita unik dan lucu saya sekian sih dari Paskibraka. Mohon izin, momen lucu atau hal yang unik yang saya rasakan di Paskibraka adalah pada saat makan siang di lapangan. Pada saat pembagian makan siang, kami dibagikan nasi kotak dan air minum, dan kami diberikan waktu oleh pamong selama 10 menit. Dan di situ posisi saya sudah menusukkan sedotan ke air minum saya, dan di situ saya dilihat oleh pelatih saya. Setelah saya dilihat oleh pelatih saya pun ditegur, dan pelatih saya memberikan saya hukuman untuk menghabiskan satu nasi kotak itu dalam waktu 100 detik. Jika saya tidak dapat menghabiskannya dan ada rekan lain yang habis di bawah 100 detik, maka posisi saya sebagai danpok 8 akan diganti, ucap pelatih saya. Maka setelah mendengar hal tersebut, saya pun memakan nasi kotak saya di bawah 100 detik. Tidak dikunyah lagi. Iya, tidak dikunyah lagi dan langsung ditelan. Dan posisinya mulut saya pun penuh dengan nasi yang tidak terkunyah. Alhamdulillahnya saya berhasil menghabiskan nasi kotak itu di bawah waktu 100 detik.
Siap, cukup. Terima kasih. Kalau momen unik dari saya yaitu pada saat setelah sholat maghrib berjamaah, kami diarahkan untuk cek kesehatan. Setelah cek kesehatan, akan ada acara kepamongan di sebuah aula. Nah, tapi sebelum masuk aula, kami berpasang-pasangan harus bernyanyi terlebih dahulu supaya diperbolehkan masuk ke dalam ruangan tersebut, layaknya acara Indonesian Idol. Jadi itu yang momen unik yang saya rasakan. Siap, cukup, terima kasih. Izin menjawab, ada momen unik yang saya rasakan juga. Saya mempunyai teman kamar yang sangat lucu. Mereka ini di kamar saat pulang pengibaran disuruh istirahat, bukannya istirahat, malah ngobrol, teriak-teriak, dan banyak hal yang dilakukan sampai itu membuat keributan. Sehingga pamong yang kamarnya di sebelah kamar saya, pas sekali di sebelah kamar saya, bangun dan menegur kami. Tetapi saat pintu dibuka, kami semua berpura-pura tidur. Di situ pamong datang langsung marah karena kami sudah berbuat salah malah pura-pura tidur, dan akhirnya kami dihukum. Kak Rafif bisa menceritakan bagaimana pengalaman Kak Rafif pertama kali naik pesawat? Ya, baik, terima kasih. Yang pastinya pengalaman saya naik pesawat, yang pertama saya sangat bangga dengan jalur yang awalnya hanya organisasi sampai bisa terbang untuk ke Jakarta. Dan itu saya pertama kali bisa naik pesawat. Yang pastinya saya berterima kasih kepada keluarga Pasmala, terutama Ibu Pembina, Bu Nera Afriose, dan pelatih saya Mbak Devi, serta alumni Pasmala yang lainnya. Nah, yang pastinya itu saya di pesawat itu, sebelum naik pesawat saya berpelukan dengan ibu saya, karena saya sudah pasrah di situ. Yang awalnya memang saya dasarnya takut dengan ketinggian. Di situ pesawat saya sangat kaget karena sangka saya pesawat itu tenang pas mau naiknya. Pas mau naik itu ternyata sangat berisik dan itu bikin goyang. Nah, rekan saya itu Putri dari Med. Udah saya takut, dia juga takut. Jadi kami sama-sama takut. Akhirnya kami berpegangan sama kepala Kesbangpolnya, Pak Saprul. Nah, di situ dia yang nenangin kami. Akhirnya pas udah di atas, akhirnya pesawatnya juga tenang. Nah, sudah turun itu kami langsung disambut dengan baik dari pihak BPIP-nya. Di sana kami dipandu oleh orang sana yang saya sangat bangga karena saya ikut Paskibraka, baru itu saya bisa seperti disambut artis. Jadi yang biasanya saya hormat kepada orang, saya di sana merasa sangat dihormati karena bisa menjadi perwakilan Provinsi Lampung. Di situ menjadi momen paling bangga di hidup saya karena saya juga Paskibraka Provinsi Lampung yang waktu itu saya sangat bercita-cita untuk menjadi Paskibraka nasional yang akhirnya tidak bersampaian sampai sana karena rezeki saya ada di Provinsi Lampung. Dan akhirnya pada momen itu saya bisa dipercaya untuk mengambil penyerahan bendera duplikat pusaka di Balai Samudra. Itu sangat berharga di momen hidup saya. Siap, cukup, terima kasih. Ibu, apakah ada kesan-pesan untuk calon Paskibraka nantinya? Ya, terima kasih anak-anakku. Yang ingin saya sampaikan kepada ekskul Paskibraka, artinya ketika kalian mendapat pengalaman menjadi pengibar bendera untuk tingkat kota, provinsi, itu kalau tadi diamati semuanya sangat berkesan. Nah, jadi Ibu harap suatu saat dari SMA 5 kita tidak berhenti untuk Paskibnya mendapat tugas mengibarkan bendera itu hanya di kota,
ataupun di provinsi. Suatu saat dari Paskibraka SMA 5 ada yang sudah sampai ke istana ya. Jadi itu harapan kami karena bagaimanapun itu adalah suatu prestasi dari suatu sekolah. Pasmala jiwa kita. SMA Negeri 5 Bandar Lampung, Sekolah Hepara. Juara, juara, juara.